Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Michi Utami, NIM 12209193072 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5B. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian, materi kelas 10 semester 2. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi itu. Nah, di sini saya akan membahas pengertiannya dulu ya. Sosialisasi ada dua arti. Yang pertama, menurut sosiologisnya, suatu proses sosial di mana seseorang itu belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dimanapun ia berada. Dan yang kedua, sosialisasi memiliki arti yaitu suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan, adat istiadat, bahasa, perilaku, kebiasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam sosialisasi. Macam-macam sosialisasi itu ada dua. Yang pertama secara primer dan yang kedua adalah sekunder. Nah, yang secara primer, sosialisasi merupakan suatu proses yang pertama dan yang paling utama yang terjadi pada seseorang sejak ia dilahirkan, berkenalan, dan sekaligus belajar bermasyarakat, sehingga dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Nah, yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder itu merupakan suatu proses sosialisasi seseorang terhadap hal-hal baru yang bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari sosialisasi dan macam-macam sosialisasi, dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap pembentukan kepribadian. Nah, tahap-tahap pembentuk kepribadian di dalam sosialisasi ini ada 4. Yang pertama, preparatory stage, yang kedua, play stage, ketiga, game stage, dan keempat, generalized other. Tahap-tahap sosialisasi itu yang pertama adalah preparatory stage atau tahap persiapan. Tahap persiapan ini bagi manusia untuk mengenali diri dan lingkungan sekitarnya. Biasanya tahap ini berlangsung ketika manusia itu dilahirkan, yaitu dengan kemampuan berpikirnya, manusia mengawali suatu proses kehidupannya dengan melakukan kegiatan meniru. Meskipun pada awalnya manusia itu tidak paham tentang apa yang ditirunya. Dan yang kedua, play stage atau tahap meniru. Tahap meniru kemampuan anak dalam berempati terhadap orang lain semakin meningkat. Pada tahap ini, anak mulai mampu menirukan beberapa peran orang dewasa secara relatif sempurna. Contohnya saja, anak bermain mobil-mobilan, polisi-polisian, perang-perangan, dan permainan anak-anak pada umumnya. Tahap ini anak memerlukan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan potensinya. Yang ketiga adalah game stage atau tahap siap bertindak. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa dirinya merupakan bagian dalam sistem kehidupan sosial, sehingga proses peniruan semakin berkurang dan digantikan oleh permainan yang diperankan secara sadar. Kemampuan empati anak pada tahap ini pun semakin berkembang.
sehingga anak mulai mampu bermain beregu yang penuh dengan aturan main seperti permainan sepak bola. Dan yang keempat atau terakhir, generalized other atau tahap penerimaan norma kolektif. Tahap ini merupakan suatu tahap seseorang mulai dewasa dan mulai mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat luas. Memasuki tahap ini seseorang mulai paham tentang arti penting peraturan, tata tertib, undang-undang, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah peran media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan organisasi manusia yang terdiri ayah, ibu, anak, dan mungkin juga kerabat lain yang menjalankan fungsi dan perannya secara konstan. Keluarga merupakan organisasi masyarakat yang terkecil. Secara naluriah, orang tua di dalam sebuah keluarga selalu mencurahkan perhatian kepada anak-anak mereka. Keluarga yang harmonis biasanya berhasil mengantarkan anak-anak menuju jenjang kedewasaan sehingga siap untuk terjun pada kehidupan yang sesungguhnya secara mandiri. Nah, sebaliknya, keluarga yang broken home biasanya membuat anak-anak mengalami kekecewaan dan frustrasi sehingga mengalami kegagalan dalam menempuh hidup lebih jauh. Media yang kedua yaitu teman sepermainan. Teman sepermainan ini merupakan sekelompok orang dekat yang memiliki tingkat umur yang sebaya dan di antara mereka sering terlibat dalam sebuah interaksi yang intensif. Biasanya teman sepermainan dijadikan ajang untuk saling bertukar pikiran, berbagi rasa, dan berkeluh kesah. Dampak positif dari teman sepermainan dapat diperhatikan pada interaksi yang melibatkan potensi intelektual, emosional, dan bahkan spiritual, sehingga perkembangan jiwa, semangat mandiri, aktivitas, dan kreativitas seseorang akan terpacu dengan baik. Peran media yang ketiga adalah sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara formal. Di sekolah pula terdapat beberapa komponen yang memungkinkan terselenggaranya proses pendidikan, yaitu pelajar, pengajar, media belajar, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran. Dengan proses sosialisasi, setidak-tidaknya sekolah mengemban dua peraturan yang sangat penting, yaitu memperkenalkan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di masyarakat sehingga terbentuk kepribadian seperti yang diharapkan. Dan yang kedua, mengembangkan potensi para pelajar sehingga para pelajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sangat diperlukan dalam kehidupan nyata. Melalui pendidikan sekolah, seseorang berhasil menjadi tentara, dokter, guru, jaksa, hakim, perawat, insinyur, pedagang, pengusaha, dan masih banyak pekerjaan seperti ini telah menuntut seseorang untuk selalu berada di lingkungan tertentu yang membedakan dengan lingkungan yang lain. Lingkungan pendidik berbeda dengan lingkungan militer, lingkungan pers, lingkungan rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya itu juga sangat berbeda. Karakteristik yang ada di lingkungan kerja lambat laun akan mengendap pada diri seseorang dan membentuk kepribadian yang khas. Selanjutnya adalah media massa. Seperti istilahnya, media massa merupakan sebuah media mengundang perhatian orang banyak. Secara garis besarnya, media massa dibedakan atas dua bagian, yaitu media cetak seperti buku, koran, tabloid, majalah, dan yang kedua adalah media elektronik seperti radio, internet, film, dan TV. Media massa merupakan alat komunikasi yang sanggup menjangkau masyarakat luas. Nah, apa yang dilihat, dibaca, dan didengar dari media massa itu membawa pengaruh bagi perkembangan intelektual, pengetahuan, dan bahkan
kepribadian seseorang sesuai dengan daya jangkauannya yang amat luas. Seseorang harus memiliki daya saring yang tangguh, sebab tidak semua informasi yang disadap bersifat positif. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.